Halo saudara, senang sekali saya Imam Fawaid kembali hadir di hadapan Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam dan juga terpercaya. Selama 60 menit ke depan saudara, tim redaksi telah menyiapkan sejumlah informasi dan berikut diantaranya. Diduga alami gangguan jiwa, anak bakar rumah orang tuanya. Jasad wanita dalam koper ditemukan di hutan. Jelang FIFA Matchday melawan Palestina dan Argentina, timnas Indonesia terus geber latihan. Saudara, diduga menderita gangguan jiwa, seorang anak di Desa Kertagenalau, Kecamatan Kadur Pamekasan membakar rumah orang tuanya. Akibatnya saudara, rumah tersebut ludes dilalap api, bahkan sebagian perabotnya juga turut terbakar. Rumah milik Abdul Qorib, warga desa Kertagenah, Laok, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan ini ludes terbakar. Rumah sengaja dibakar oleh Fatur Rahman yang tak lain anak pemilik rumah sendiri. Kebakaran awalnya diketahui oleh Maftuha, istri pemilik rumah, saat melihat anaknya keluar rumah dengan sepeda motor. Ketika mengejar anaknya, tiba-tiba api sudah melalap rumah yang terbuat dari papan kayu. Kasih Humas Polres Pamekasan Ibtu Sri Sugiarto membenarkan kejadian itu. Polisi belum mengetahui pasti motif pembakaran, namun dugaan sementara pelaku mengalami gangguan jiwa. Kemudian ketika dihampiri ternyata api sudah berkobar di rumah tersebut. Jadi setelah membakar dia melarikan diri pakai sepeda motor. Itu betul tidak mengidap gangguan jiwa pelaku? Itu untuk hal ini kita masih dalami, ya, kita melakukan lidik oleh anggota Polsek untuk menentukan apa juga motif dari pembakaran rumah tersebut. Tidak ada korban dalam kejadian ini, tapi kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Pasalnya, selain meludeskan rumah, seluruh perabotan rumah juga tidak bisa diselamatkan. Saat ini pelaku pembakaran masih diperiksa di Mapolsek Kadur, Pamekasan. Fatur Rosi melaporkan dari Pamekasan. Saudara, kakek yang tengah mengendarai motor bersama cucunya diseruduk mobil di jalur nasional Ring Road Kabupaten Tuban. Kerasnya benturan menyebabkan sang kakek meninggal dunia, sementara cucunya terluka berat. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Nasional Ring Road Desa Semanding, Kabupaten Tuban. Seorang kakek harus meregang nyawa di lokasi kejadian setelah sepeda motor yang dikendarai bersama cucunya diseruduk mobil. Peristiwa itu bermula saat motor yang dikemudikan Warsiman 59 tahun bersama Dwi Saka Nur Ramadan berusia 1 tahun berjalan dari arah barat ke timur. Di lokasi kejadian, korban langsung berbelok ke kanan. Di saat bersamaan ada mobil yang dikendarai Randy Agung Saputro 21 tahun. Karena jaraknya yang dekat, mobil tak bisa mengerem dan menabrak korban. Akibat kerasnya benturan, kakek Warsiman tewas di lokasi kejadian. Sementara cucunya patah tulang dan dilarikan ke RSUD Kusma Tuban. Itu kondisinya gimana sekarang? Kondisinya yang korban meninggal satu, yang anaknya bentuknya itu belum tahu, masih di rumah sakit. Itu ya antara motor atau gimana? Motor sama mobil. Sama mobil. Yang motornya dari arah mana itu Pak tadi? Kurang tahu juga. Kurang tahu juga ya. Kalau untuk mobilnya, yang sopir mobil kondisinya gimana? Sopir mobil sudah dibawa polisi. Luka-luka juga? Enggak. Oh enggak ya. Jadi sepeda motor ini saat berubah haluan mau belok ke kanan tidak mengamati dari arah belakang, dengan santainya berbelok kanan, kemudian tertabrak oleh kendaraan roda 4 Calya yang berjalan searah dari belakangnya, dari barat ke timur. Akibat dari kecelakaan tersebut ini, Pak Warsiman meninggal dunia di tempat. Kemudian cucunya ini yang Dwi Saka ini patah tulang. Guna kepentingan penyelidikan, petugas dari Satlantas Polres Tuban menggelar olah TKP dan membawa kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan ke kantor polisi. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Kabupaten Tuban. Mahalnya harga cabai dan daging ayam saudara membuat sejumlah pedagang bakso ayam di Ngawi terpaksa mencampur cabai segar dengan cabai kering. Sementara menyiasati melonjaknya harga daging ayam, pedagang mengurangi porsi bakso.
Mahalnya harga cabai serta daging ayam di Ngawi berdampak pada sejumlah pedagang makanan, seperti dialami pedagang bakso ayam di kawasan Jalan Raya Ngawi menuju Solo, tepatnya di Desa Pelanglor, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Sejak harga cabai meroket hingga Rp50.000 per kilogram, pemilik warung terpaksa mencampur cabai segar dengan cabai kering untuk membuat sambal. Meski dicampur, namun tidak mengurangi rasa, hanya tampilannya yang berbeda. Sambal agak kehitaman. Tetap pedes sih Pak ini rasanya. Meski dicampur cabai kering? Iya, tetap rasanya tuh nggak ngurangin rasa pedesnya. Tetap Sering gimana juga? rasa pedesnya tetap ada, walaupun dicampur juga tetap terasa. Oh, meski dicampur cabai kering ya? Iya, Ini apa jajanan apa Mbak ini Mbak? bakso. Bakso. Gobios. Oh ya, bakso ayam itu ya? Iya, bakso ayam yang dalamnya. Sambelnya itu pedas banget, walaupun rasa itu cabenya itu cabai kering itu dicampur. Sekarang kan cabai kan ya naik ya, 50.000. Tapi rasanya itu menyatu, pedas sama aja. Tetap pedas juga Iya. ya? Itu emang cabai di Ngawi sampai tembus berapa sekarang? 50 50 lebih ya? naik sekarang cabenya. Selain cabai, pedagang juga mengurangi porsi atau ukuran bakso. Sebab saat ini harga daging ayam ikut naik dari Rp36 menjadi Rp40.000 per kilogram. Untuk menyiasati ya kita untuk bertahan cari makan lah Om. Untuk naikkan harga nggak mungkin kita. Siasat kita ya kita dari bakso beranak yang jumbonya luar biasa sekarang ya kita kurangin sedikit lah. Soalnya kalau naik kita naikkan harga pelanggan sama lari Om. Terus cabenya, kalau soal cabenya? Soal cabai tidak mengurangi rasa. Meskipun dicampur cabai kering. Pedagang berharap harga daging ayam potong dan cabai segera turun, sehingga mereka bisa berjualan secara normal kembali. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, 2 anggota komplotan pencuri sapi dibekuk Satuan Reskrim Polres Bangkalan. Salah satu tersangka yang digerebek di rumahnya sempat kabur, namun akhirnya bisa diringkus. Kiri. Terus ada kamar ya? Terus. Penggerebekan ini dilakukan di rumah FL warga Modung, Bangkalan. Saat hendak disergap polisi, FL kabur meski akhirnya bisa diringkus di luar rumah. FL diringkus usai polisi mendapatkan laporan kehilangan sapi di Desa Keranggan, Kecamatan Gals, Bangkalan. Berdasarkan penyelidikan dan keterangan para saksi, diketahui pencurinya adalah FL. Modus yang digunakan FL dan komplotannya adalah dengan menusuk hidung sapi agar tidak meronta saat ditarik keluar kandang. Tersangka sudah mencuri di 5 lokasi dibantu 5 temannya secara bergantian. Berdasarkan keterangan tersangka, polisi membekuk AR teman pelaku. Sementara 4 pelaku lain yang identitasnya sudah diketahui sedang diburu polisi. Yang diakui baru 2 TKP itu dah. Yang diakui baru 2 TKP. Tapi selama ini ada 5 TKP, tapi yang 2-nya gagal, 3-nya berhasil. Dan melihat 2 tersangka ini kan masih muda ya? Iya. 3 tersangka lain yang DPO juga sama? Iya, sama-sama. Masih berbelasan. Oh, ini 2 ini belasan ya? Belasan. Sapinya mau dijual atau seperti apa? Rencana dijual, mau dijual. Karena Kedua tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan. lari kemana? Jasad wanita dalam koper ditemukan di hutan. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.